Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan atau kegiatan pada hari ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman ini. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah ekonomi makro Islam. Dan perkenalkan, nama saya Amira Husnul Khatimah dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 3. Di sini saya akan membahas beberapa materi mulai dari kebijakan moneter, kebijakan publik atau fiskal Islam, APBN atau anggaran pendapatan dan belanja, dan membahas tentang pengertian pengangguran dan distribusi pendapatan. Baik, di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu kebijakan moneter. Adapun pengertian kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Itulah tadi pengertian mengenai kebijakan moneter. Baik, kita masuk ke tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan cara untuk mencapai perekonomian Indonesia, atau meminimalisir pengangguran serta mengatur mata uang dalam suatu negara. Adapun tujuan lain dari kebijakan moneter yaitu yang pertama yaitu stabilitas ekonomi. Yang kedua, kita akan mendapatkan kesempatan kerja, dapat menstabilkan harga. Yang keempat yaitu neraca pembayaran internasional. Yang terakhir itu menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Adapun manfaat kebijakan moneter yang pertama yaitu menjaga iklim investasi. Yang kedua, menjaga kestabilan harga dan barang dan jasa. Ya, selanjutnya manfaat kebijakan moneter yaitu membuka lapangan pekerjaan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Itulah tadi tujuan-tujuan dan manfaat dari kebijakan moneter yang ada. Adapun instrumen kebijakan moneter yang pertama yaitu kebijakan moneter diskonto atau discount rate. Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka. Ada yang ketiga yaitu kebijakan rasio cadangan wajib. Yang keempat yaitu penempatan suku bunga acuan, dan yang terakhir yaitu imbauan modal. Itulah tadi instrumen-instrumen atau 5 instrumen yang terdapat di dalam kebijakan moneter. Kita akan masuk ke instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter adalah suatu kebijakan dari unsur riba. Yang dimaksud dengan unsur riba yaitu uang haram dilarang secara tegas, dan bunga bank seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kita masuk ke jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Adapun pengertian kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang dapat merangsang atau mendorong pemulihan ekonomi ketika resesi melanda. Jadi, ketika ekonomi sedang lesu, Bank Indonesia menjalankan kebijakan ini, misalnya resesi pandemi yang dipicu oleh penurunan Bank Indonesia rate. Yang kedua yaitu jenis kebijakan moneter kontraktif. Jenis ini adalah kebijakan jenis yang tindakan moneter yang mempertahankan tingkat suku bunga jangka pendek yang lebih tinggi dari biasanya, atau
yang mengurangi atau bahkan mengecilkan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar. Itulah tadi jenis-jenis eh, kebijakan moneter dari jenis kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk mencapai falah. Nilai-nilai yang berasal dari Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar dari perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara. Ya, kita akan masuk ke tujuan tercapainya keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, yang bertujuan dasarnya adalah untuk menyadari adanya falah. Nilai-nilai Al-Quran ini seperti persaudaraan, perpecahan, kebebasan, dan keadilan semestinya juga menjadi dasar dari perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara, baik dalam bidang upaya stabilisasi di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, serta keamanan. Dewasa ini sering dengan perkembangan zaman, maka sistem keuangan Islam ini mengalami pembaharuan atau penilaian tersendiri. Adapun instrumen yang terjadi dalam keuangan publik perlu juga diperhatikan. Di antaranya adalah zakat, aset perusahaan, infak, kharaj, dan wakaf. Salah satunya yaitu zakat. Pembayaran zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Kewajiban itu berlaku bagi tiap-tiap muslim yang telah memenuhi haul dan nishab. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengangguran. Secara umum, pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Pengertian lainnya yaitu pengangguran adalah sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Ada beberapa jenis pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran siklis. Pertama adalah pengangguran siklis. Ia terjadi atas perubahan ekonomi, misalnya permintaan suatu barang yang menurun. Ia juga dipengaruhi oleh harga minyak dunia hingga resesi atau depresi ekonomi. Salah satu cara untuk menghindarinya adalah meningkatkan job security. Adapun jenis kedua yaitu pengangguran struktural. Teknologi tentu terus berkembang dan berubah. Ternyata hal ini bisa memengaruhi status kerja seseorang. Jenis ketiga yaitu pengangguran regional. Sejatinya, jenis pengangguran yang satu ini mirip dengan pengangguran struktural. Akan tetapi, kejadiannya terbatas pada wilayah tertentu. Nah, baik, kita akan masuk ke pengangguran yang keempat, yaitu pengangguran institusional. Kadangkala, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memicu pengangguran. Jika ini alasan seseorang menganggur, tipe penganggurannya bernama pengangguran institusional. Yang kelima, yaitu pengangguran friksional. Contohnya, si X adalah orang yang baru lulus kuliah, ia tengah mencari pekerja. Nah, status yang dimilikinya adalah pengangguran friksional. Selain itu, orang yang baru resign dan belum mendapat kerja juga masuk di dalam kategori tersebut. Adapun jenis pengangguran yang terakhir yaitu pengangguran musiman. Beberapa pekerjaan hanya bisa dilakukan di waktu tertentu. Misalnya, pekerja panen saat padi sudah waktunya dituai. Jenis pengangguran ini dinamakan pengangguran musiman. Mereka bekerja hanya pada batas waktu tertentu. Itulah tadi beberapa jenis-jenis pengangguran yang ada dan sesuai dengan
penyebabnya. Jadi kita akan masuk ke dampak pengangguran. Bagaimana sih dampak pengangguran tersebut? Jadi, semakin tinggi angka pengangguran suatu negara, tentu akan berdampak buruk bagi negara itu sendiri. Penjelasan mengenai beberapa dampak pengangguran adalah sebagai berikut. Bagi masyarakat, sehingga dapat bagi masyarakat, dampak pengangguran bagi masyarakat diantaranya yang pertama yaitu meningkatkan kemiskinan, memicu tindakan, kriminalitas atau kejahatan. Yang ketiga itu munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial. Selanjutnya itu menjadi beban psikologis bagi pengangguran itu sendiri atau keluarga yang bersangkutan. Yang selanjutnya itu keterampilan menurun karena lama tidak digunakan. Sedangkan dampak bagi perekonomian negara yaitu rendahnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Yang kedua yaitu biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah semakin tinggi. Selanjutnya itu berkurangnya sektor pajak yang diterima negara sehingga pendapatan negara turun, hutang negara meningkat. Itulah tadi beberapa dampak bagi masyarakat dan bagi negara itu sendiri yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi negara itu sendiri. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui dampak pengangguran bagi masyarakat dan negara itu sendiri. Dan untuk mengetahui atau mengatasinya, kita masuk ke cara mengatasi pengangguran. Setelah memahami penyebab dan dampaknya, beberapa hal perlu kita lakukan sebagai cara mengatasi pengangguran. Ada beberapa caranya. Yang pertama yaitu memperbaiki mutu pendidikan dengan tujuan supaya masyarakat memiliki tingkat pendidikan setara. Menggiatkan penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerjasama kampus dengan perusahaan supaya info lowongan kerja bisa tersebar luas. Selanjutnya itu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB. Selanjutnya itu mengurangi urbanisasi guna mengurangi angka pengangguran di kota besar dan agar penyebaran tenaga kerja seimbang. Memperluas lapangan kerja dengan cara menggiatkan program padat karya, mendorong ekspor, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu menciptakan usaha-usaha baru guna memperluas lapangan kerja. Cara mengatasi pengangguran selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan. Selanjutnya itu mengembangkan usaha mikro dan kecil. Perbaikan dan penyatuan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Dan yang terakhir yaitu penempatan TKI yang memiliki kompetensi dengan kualitas memadai di luar negeri. Itulah tadi cara mengatasi pengangguran. Jadi kita bisa melakukan cara tersebut untuk mengurangi pengangguran yang ada di negara atau bagi masyarakat. Ya, demikian pembahasan tentang pengangguran mulai dari penyebab, pengertian, jenis, dampak, dan cara mengatasi pengangguran. Yang perlu kita ketahui. Kesimpulannya, pengangguran adalah permasalahan yang bisa memberikan efek tidak baik bagi individu maupun perekonomian negara. Oleh karenanya, perlu dilakukan penanganan supaya tingkat pengangguran suatu negara dapat berkurang. Ya, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.